Gegernya penemuan jasad wanita di dalam koper akhirnya terungkap. Jasad wanita yang dibuang dan ditemukan warga di daerah Kalimalang, Bekasi itu berhasil teridentifikasi oleh tim Inafis pihak kepolisian. Korban yang merupakan seorang karyawan di PT Kobe tersebut sengaja dibuang oleh pelaku di tempat sepi itu karena pelaku berniat ingin menghilangkan jejak atas perbuatannya. Adapun hubungan antara korban dan pelaku merupakan sama-sama bekerja di satu perusahaan yang sama, yaitu PT Kobe. Yang mana korban bertugas sebagai kasir di kantor cabang Bandung dan pelaku sebagai auditor dari kantor pusat. Tersangka yang berinisial AARN melakukan pembunuhan terhadap RM terjadi pada tanggal 24 April 2024 di Hotel Zodiac di Cirendo, Bandung, Jawa Barat. Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Jumat 3 Mei 2024, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Ben Yahdi menerangkan bahwa tersangka dan korban bertemu di kantornya saling berbincang-bincang. Lalu tersangka mengajak korban bertemu di luar kantor. Kemudian secara terpisah korban dan tersangka meninggalkan PT Kobe. Setelah itu tidak jauh dari kantornya mereka bertemu mengendarai kendaraan roda 2 milik korban menuju Hotel Zodiac. Korban dan tersangka memang sudah saling kenal sekitar 5 bulan lamanya dan sudah menjalin hubungan secara khusus. Pada rekaman CCTV hotel, korban dan tersangka memasuki salah satu kamar secara bersamaan. Di dalam kamar tersebut, korban dan tersangka sempat melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri. Namun setelah berhubungan badan terjadi percakapan antara korban dan tersangka, di mana korban meminta tersangka untuk bertanggung jawab dan menikahinya. Akan tetapi tersangka menolak untuk menikahinya. Di saat itu korban merasa kecewa dengan jawaban tersangka dan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti tersangka. Sehingga tersangka emosional dan membenturkan kepala korban ke arah tembok hingga mengeluarkan darah. Di saat korban sudah tidak berdaya, tersangka membekap mulut, hidung, sekaligus mencekik leher korban selama 10 menit hingga korban tidak bergerak dan bernafas lagi. Kata-kata yang membuat tersangka tersebut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, yaitu kita mau bagaimana. Kemudian tersangka menjawab, ini kan cuma senang-senang saja, kita sama-sama mau. Kemudian korban menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk menikahi korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjam uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh si tersangka. Akhirnya korban menjawab, ngapain ngurusin yang kayak gini? Saya nggak ikut-ikut, saya mau setor uang. Ngapain auditor kayak kamu, brengsek.
itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan iskap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Melihat korban sudah tidak bernyawa lagi, tersangka langsung keluar hotel untuk membeli koper. Awalnya tersangka membeli koper berukuran kecil dan mencoba memasukkan korban ke dalam koper, namun tidak cukup. Pada akhirnya tersangka membeli kembali koper yang berukuran lebih besar dan memasukkan kembali korban, dan korban berhasil dimasukkan ke dalam koper besar berwarna hitam tersebut dan membuang koper yang berisi mayat korban di sisi jalan dengan dibantu adik kandung tersangka. Selain membunuh korban, tersangka juga meraup uang tunai korban sebesar 42 juta rupiah, yang mana uang tersebut merupakan uang yang harus disetorkan ke perusahaan. Dari hasil penangkapan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti termasuk koper, rekaman CCTV, pakaian korban, hasil identifikasi tim Inavis, serta sisa uang korban sejumlah 36 juta rupiah, yang mana dari total uang yang diambil tersangka sebesar 42 juta rupiah. Disitulah di lokasi tersebut di Kalimalang, kedua tersangka membuang koper yang berisi jasad korban. Setelah dari Kalimalang, kedua tersangka kembali ke Bandung melalui Kerawang Timur, kemudian menuju Hotel Parahyangan. Tersangka AARN terbang ke Sumatera Selatan, Palembang, ke tempat tinggal istrinya. Dari kronologis tersebut, motif dari tersangka dikarenakan sakit hati dari perkataan korban. Atas perbuatannya, kedua tersangka kakak beradik itu dikenakan pasal 338, 339, 365 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Mata News melaporkan.